Abolisi ini ya, dan saat ini lagi ada pemrosesan untuk administrasinya. Hari ini yang kami dengar bahwa Kepresnya akan dikeluarkan hari ini. Semoga proses administrasi ini bisa berlangsung lebih cepat, karena harapan kita siang ini Pak Tom bisa keluar dari sini. Nah, tadi juga pihak Rutan sudah menyampaikan mereka menunggu juga dari Kejaksaan. Nanti Kejaksaan diharapkan bisa datang ke sini untuk mengurus administrasinya dan bisa pengeluaran Pak Tom. Nah, kaitan dengan abolisi ini, perlu kami sampaikan, ini bukan kaitan mengakui kesalahan. Karena memang Pak Tom tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Jadi tidak ada yang perlu diakuin. Gitu. Tapi kaitan dengan abolisi ini adalah mengesampingkan proses hukum itu karena demi kepentingan politik. Jadi Pak Tom juga tadi menyampaikan ya, ini semua berkat dukungan dari masyarakat, dari semua media, dari semua tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh akademis, ya guru-guru besar yang telah ada ratusan yang membuat amicus curiae, dan juga Pak Tom juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden, Kepala Negara yang telah mengambil kebijakan ini dan kepada kawan-kawan di DPR. Seperti itu. Berarti proses hukumnya gugur semua Bang, termasuk banding? Ya, otomatis dengan abolisi ini semua menjadi dikesampingkan, menjadi gugur. Tapi yang paling penting adalah ini bukan mengakui kesalahan. Jadi memang tidak ada kesalahannya Pak Tom dalam proses ini. Apakah pengacara juga melihat kalkulasi politik ke depannya Bapak? Karena ini juga menjadi kritisi banyak orang. Ya, kalau hitung-hitungan politiknya ya kita tidak punya kompetensi untuk menilai itu ya. Itu silakan ke para politisi. Tapi paling tidak peristiwa ini terjadi karena dukungan masyarakat. Begitu besarnya dukungan masyarakat yang memperhatikan kasusnya Tom Lembong. Karena kasus Tom Lembong ini bukan hanya kasus yang akan menimpa Tom Lembong, tapi akan mampu menimpa semua masyarakat Indonesia. Jadi tetap kita mengharapkan ada pembenahan, ada perbaikan. Walaupun Pak Tom Lembong masalahnya sudah selesai, tapi pembenahan dan perbaikan di proses penegakan hukum ini harus tetap berjalan. Seperti itu, tambahan Pak Dodi. Penegasan aja berarti selesai sholat Jumat, Pak Tom bakal keluar Pak ya? Ya, harapan kita begitu. Jadi kita mohon dukungan dari semua pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal ini untuk supaya mempercepat proses ini. Karena ingatlah bahwa jangankan 1 hari dalam tahanan, 1 detik pun dalam tahanan orang tidak akan senang. Karena itu melanggar hak asasi manusia. Jadi kalau memang nanti Kepresnya sudah ditandatanganin, tolong mohon dibantu supaya administrasinya bisa cepat dilaksanakan. Bang Ari, ini terkait dengan surat Kepresnya ada informasi nggak sih Bang terkait nanti jam berapa bakal disahkan secara pasti terkait surat Kepres ini di istana nantinya Bang? Kami secara pasti tidak mendapatkan kepastian, tapi kami mendapat info, ada beberapa info bahwa siang ini bisa selesai. Pukul berapa siang ini Bang? Kita belum tahu jam berapa, tapi info dari kawan-kawan di DPR menjelaskan bahwa siang ini bisa selesai dan Kepres itu bisa dilanjutkan oleh Kejaksaan dan Menteri yang membawahi lapas. Ya? Ini kan sudah ditiadakan berarti apa Bang? Ini kan sudah proses hukum sepanjang lebih dari 8 bulan bisa dibilang begitu. Apakah ada langkah hukum untuk pada penyidiknya? Ya, Pak Dodi. Iya, dengan adanya pengenyampingan proses hukum, maka pemerintah ternyata dengan adanya abolisi ini sebagai bukti bahwa pemerintah juga memperhatikan rasa keadilan yang berkembang di masyarakat, yang telah melakukan pengawasan, pengawalan terhadap jalannya proses hukum terhadap Pak Tom Lembong. Nah, dari pendapat-pendapat masyarakat yang memperhatikan proses persidangan, disimpulkan bahwa memang pemerintah melihat adanya tindakan-tindakan korektif yang perlu dilakukan. Nah, dengan hal ini Presiden menggunakan hak prerogatifnya untuk menciptakan rasa tenang, rasa keadilan, sehingga dengan demikian maka doktrin-doktrin hukum yang kemarin hendak diimplementasikan ya semuanya menjadi batal, dan dengan demikian ada kepastian hukum ke depan bagaimana mengenai penilaian tugas-tugas penyelenggara negara di dalam menerapkan kewenangannya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat. Panis, panis. Ya, iya, ini secara otomatis terrehabilitasi, secara otomatis tadi kan diselesaikan. Mundur, mundur lagi. Mundur, mundur.
Jadi alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan diulang ya. Ya, alhamdulillah tadi sudah berjumpa dengan Tom Lembong di dalam, ngobrol juga dengan istri beliau yang ikut hadir, Bu Siska. Beliau tentu bahagia, semua menyatakan syukur, dan kami juga ingin menyampaikan apresiasi pada Bapak Presiden Prabowo yang mengusulkan abolisi dan kepada DPR RI yang menyetujui usulan abolisi sehingga Pak Tom Lembong bisa segera berkumpul kembali dengan keluarga. Ini adalah masa yang membahagiakan bagi keluarga Pak Tom Lembong yang sudah selama 9 bulan 3 hari terpisah sejak tanggal 29 Oktober 2024. Nah, kita pantau sampai tuntas prosesnya karena saat ini sedang menunggu. Nah, kita semua berharap bisa segera selesai dan nanti Pak Tom Lembong, Bu Siska bisa pulang bersama-sama, berkumpul kembali bersama keluarga. Ya. Pak Anies, ada pandangan bahwa pemberian abolisi ini berarti bentuk bahwa Presiden mengakui atau melihat kasus hukum itu politis ya? Ya. Nanti komentar lebih jauh nanti habis Jumatan ya. Sekarang Jumatan dulu. Ada pesan dari Pak Tom Lembong nggak di dalam? Ada pesan atau kalimat yang dititipkan ke Pak Lembong, ada yang diucapkan ke Bapak gitu, obrolannya apa aja yang belum bagikan ke awak media gitu Pak? Mau ngapain aja Pak? Belum, tapi dia mengatakan Tuhan selalu berpihak dan memberikan jalan pada kebenaran. Dan beliau mengatakan God works in a mysterious way. Tuhan bekerja dengan cara-cara yang tak terduga. Gitu. Terima kasih Pak Anies. Baik, Benny, demikian tadi kalau kita benar langkah yang konstitusional dari Presiden Prabowo. Karena abolisi ini menghilangkan atau menghapuskan tuntutan. Artinya kasusnya dianggap tidak ada. Beda sama amnesti. Kalau amnesti itu tetap dianggap salah tapi diampuni. Jadi dampak atau akibat dari tindak pidana yang dilakukan itu dihapuskan, dihilangkan. Tapi kalau ini tuntutannya dianggap dihapuskan, dianggap tidak ada. Nah karena itu ya Tom Lembong dengan keluarnya abolisi ini ya diakui sebagai warga negara yang tidak pernah melakukan tindak pidana. Itu konsekuensinya. Kalau Bang Refli ini melihat kasus impor gula ini sebenarnya gimana sih Bang? Kasus impor gula ini nothing. Dari awal kan saya mengikuti. Pertama, dari persidangan itu kan terbukti bahwa Tom Lembong tidak menerima aliran dana baik kepada dirinya maupun kepada pihak yang terafiliasi dengannya. Kan memperkaya diri sendiri dan orang lain. Yang kedua adalah hitungan kerugian negara itu berubah-ubah. Dan bahkan cenderung BPKP sendiri bingung menentukan kerugian negara. Sampai akhirnya hakim sendiri pun sudah berbeda dengan jaksa dalam hal menghitung kerugian negara. Dan yang ketiga, tidak terlihat ada mens rea atau niat jahat dari Tom Lembong. Padahal mens rea atau niat jahat itulah yang bisa membuat orang seharusnya dinyatakan bersalah atau dihukum dalam tindak pidana apapun. Nah kalau mens reanya tidak ada, niat jahatnya tidak ada, maka seharusnya Tom Lembong sudah dibebaskan dari kemarin-kemarin. Begitu. Kalau kedatangan Bang Refli ini apa Bang? Saya sih sebenarnya diajak pengacara ya Ari Yusuf Amir untuk menengok Tom Lembong. Barangkali dia ingin menyampaikan secara langsung abolisi itu. Karena yang saya dengar dari Ari Yusuf Amir, dia ditelepon langsung oleh Sufmi Dasko yang mengatakan bahwa Tom Lembong mendapatkan abolisi dan abolisi itu sudah disetujui oleh DPR. Tapi bukan disetujui istilahnya ya. Bahwa dalam abolisi itu Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi DPR itu memberikan pertimbangan. Pertimbangan itu apa saja, baik positif maupun negatif, tetapi yang paling penting itu adalah prosedur. Substansinya ada di Presiden. Jadi kalau Presiden mau mengeluarkan abolisi, maka dia bisa lakukan berdasarkan kewenangan konstitusional dia. Berarti nunggu ke pres ya Bang buat keluar Pak Tom? Ya, harus nunggu ke pres. Sebenarnya kalau kita mau bicara mengenai katakanlah ada gium hukum ya, orang nggak boleh dihukum 1 hari sekalipun kalau dia tidak bersalah. Nah sekarang ini kan hari Jumat,
ya harusnya administrasi negara cepat, ya kan? Keluar Kepresnya harusnya hari ini juga. Jadi Tom Lembong bisa bebas. Cuma saya agak meragukan itu. Jangan-jangan tunggu seminggu dulu kan? Berarti kalau dia tunggu seminggu juga harus mendekam lagi di LP Cipinang. Jadi baiknya barangkali ada kebijakan, walaupun Kepresnya belum keluar, tapi Tom Lembong bisa dikeluarkan. Kan pertama kasusnya memang belum inkrah, ya kan? Dan yang kedua adalah dia akan mendapatkan abolisi. Jadi sebenarnya kan tidak ada alasan lagi untuk menahannya begitu. Dari timnya Tom Lembong berarti sudah menyerukan untuk para pendukung untuk datang ke sini atau bagaimana? Nggak tahu saya. Yang jelas saya tok diundang dan saya dapat informasi juga dari ibu-ibu ini. Iya, gitu. Bang Refli, ini Ya. berarti penegasan berarti sejauh ini keputusan presiden itu belum ditandatangani, Bang. Penegasan ada informasi nggak sih? Ini cuma administrasi negara kan, karena prosesnya adalah dia meminta pertimbangan dari DPR. DPR sudah memberikan pertimbangan kemarin, maka sekarang tinggal proses administrasi negaranya mengeluarkan Kepres. Makanya saya bilang sejauh mana dan secepat apa administrasi negara kita yang biasanya lelet kan. Kalau memang niat betul ya pagi-pagi datang aja ke rumah presiden minta tanda tangan kan. Tetapi ya kita tunggulah. Yang jelas Tom Lembong mendapatkan abolisi ini menurut saya tidak hanya sekedar kebaikan Presiden Prabowo, tapi memang sudah seharusnya dia dibebaskan dari segala tuntutan. Karena memang tidak bersalah dan tidak memenuhi unsur pidana yang harusnya dikenakan kepadanya. Gitu. Akan ada langkah hukum lagi karena kemarin kan proses hukumnya sudah cukup memakan waktu nih dari Oktober bahkan kepada tim penyidik nih. Kalau langkah hukum saya tidak tahu ya, tergantung lawyernya. Tapi yang saya dengar dari lawyernya, ya dia berharap kasus Tom Lembong ini tidak berhenti di sini saja. Harus dijadikan bahan evaluasi dalam hal penegakan hukum oleh penegak hukum ya. Tidak hanya dari sisi presiden sebagai kepala negara yang mengeluarkan abolisi, tetapi yang paling penting adalah ya penegak hukum lainnya. Dalam hal ini termasuk kejaksaan ya yang memang memproses kasus ini. Karena kasus ini kasus yang tidak ada, nothing. Kalau saya, ini perspektif pribadi saya, ya seperti kasus pesanan saja. Jadi penegak hukum seperti dipesan untuk menarget, pokoknya Tom Lembong harus masuk. Padahal untuk menarget itu kan harus ada sebuah tindak pidana yang jelas. Ternyata tindak pidananya nggak ada. Ada gini, ada orang yang melakukan tindak pidana dan ditarget. Ya kan, dari banyak tindak pidana. Tapi Tom Lembong ditarget dan tidak ada tindak pidananya. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Soal abolisi. Begini, tentu ini adalah kabar baik bagi Pak Tom Lembong dan keluarga, dan kita tunggu prosesnya sampai tuntas. Jadi saya akan ketemu dulu dengan Pak Tom Lembong dan mendengar dari beliau apa saja pendapat Pak Tom tentang ini dan rencana langkah-langkah ke depan. Nanti setelah itu dengan tim hukum baru nanti kita sampaikan apa yang akan menjadi langkah ke depan. Ya. Jadi sekarang saya mau ketemu Pak Tom dulu. Ya. Ya, nanti saya ketemu Pak Tom dulu. Yang penting justru pendapat Pak Tomnya. Oke, Ya. baik, Itu yang paling penting. Ya. Oke, berarti menyambut baik. Menyambut baik atau seperti apa, Bapak? Jadi pokoknya saya ketemu Pak Tom dulu. Nanti baru sampaikan. Ya. Terima kasih, Pak Anies. Bang, lu nggak live kan, Bang?